Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Lewat setiap pujian yang hendak kami naikkan di hadapan Tuhan, kuduskan, sucikan kehidupan kami, agar sungguh persembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami, agar sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, curahkan berkat-Mu atas kami dan hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya keluarga-keluarga yang saat ini mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala pujian dan syukur kami. Haleluya, amin. Bahwa hadirat Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari wajah-Nya, mari Bapak Ibu, kita fokuskan hati kita untuk kita mempermuliakan dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang dalam segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku,
Tuhan hadir di tengah umatnya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memegang hidup kami. Engkau yang memberikan kemenangan buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sebagai ucapan syukur atas kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sebab kasih Tuhan itu tidak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Setiap pagi rahmat-Nya
berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bahkan saat ini kita merasakan hadirat-Nya yang dalam kehidupan kita dengan hati bersyukur. Haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Boleh kita merasakan setiap hari, kita merasakan bagaimana perhatian dan kasih sayang Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Hanya ucapan terima kasih, kita kepada Tuhan karena pemeliharaan, perlindungannya dan janjinya yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan berharga.
ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa, mohon Roh Kudus memimpin ibadah kita di pagi yang indah ini. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, anak-anak-Mu, pagi ini kami serahkan ibadah kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja melalui firman-Mu, menanamkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita sebagai gereja-Mu di akhir zaman, agar kami tetap bisa mengikuti langkah-langkah yang Tuhan mau mencapai tujuan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Shalom, terus Tuhan. Ya. Makasih, bersyukur pada Bapak, kita masih bisa ketemu ya dalam ibadah pagi ini. Ya. Walaupun masih menggunakan online. Ya. Saya yakin hari-hari ini dalam hati setiap anak-anak Tuhan ya mempunyai banyak pertanyaan ya, khususnya menyangkut tentang wabah penyakit yang disebut COVID-19 ini ya. Kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan Engkau izinkan ya penyakit ini terjadi di tengah-tengah bangsa kami, gereja-Mu, dan mengapa sampai sepanjang ini ya COVID itu tidak ada tanda-tanda akan selesai ya, malah naik turun jumlah orang yang terjangkit, jumlah orang yang meninggal dan sebagainya. Haleluya ya. Itulah sebabnya pagi ini kita akan lihat ya satu tema, Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Biarlah melalui peristiwa ini kita belajar mengenal rencana Tuhan itu seperti apa. Haleluya ya. Mari kita akan membaca dari Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 ya. Yang lain nanti kita lanjutkan ya. Matius 14 ayat 22 sampai 24 kita baca bersama-sama ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita lihat ada satu peristiwa yang betul-betul terjadi di zaman Tuhan Yesus, ya, yaitu Tuhan Yesus ya bisa berjalan di atas air. Haleluya ya. Dan peristiwa ini ya terjadi ya setelah Tuhan Yesus ya memberi makan ya pada 5.000 ya orang ya dengan ya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Haleluya ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita akan periksa lebih lanjut ya. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi atau harus terjadi? Haleluya ya. Kita akan lihat ya perahu itu diombang-ambingkan oleh gelombang ya karena angin sakal ya. Padahal kita lihat dalam ayat 22 ya, ayat 22 ya,
Tuhan Yesus yang memerintahkan murid-muridnya kayak naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Jadi artinya murid-murid ini mentaati perintahnya daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Sedangkan ayat 23 mengatakan, ya, Tuhan Yesus sendiri ya naik ke atas bukit untuk berdoa. Ya, dan dia sendirian di situ. Mungkin timbul satu pertanyaan, bukankah murid-murid disuruh Tuhan Yesus ke seberang? Ya. Dan mengapa Tuhan Yesus harus tinggalkan murid-muridnya dan berdoa? Ya, seorang diri di bukit. Ya, sehingga ya perahu yang murid-murid naiki itu ya ditimpa oleh angin kencang. Ya, oleh gelombang. Ya, mungkin perahunya sudah kemasukan air dan lain sebagainya. Haleluya. Ya, padahal kita tahu ya murid-murid Tuhan, di antara murid-murid Tuhan banyak yang nelayan-nelayan yang mampu, yang profesional. Haleluya. Ya. Namun kalau kita lihat dalam Alkitab, ya, banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi, misalnya pengalaman yang dialami oleh Paulus. Ya, mirip dengan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 7, ya, dikatakan Roh Kudus ya mencegah Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil di Asia. Ya. Dan kemudian mereka mau pergi ke daerah Bitinia, juga Roh Yesus tidak mengizinkan. Ya, akhirnya ya dalam Kisah Rasul 16 ayat 8 sampai 19, ya, Paulus dan Silas melintasi Mesia, ya, mereka sampai ke Troas. Ya, dan pada malam harinya ya tampaklah satu penglihatan pada Paulus. Ya, akhirnya segera mereka berangkat ke Filipi. Ya, kemudian di situ mereka melepaskan seorang ya budak perempuan ya yang dirasuk oleh setan. Ya. Nah, akhirnya dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 24, ya, karena Paulus melepaskan perempuan yang dirasuk oleh roh itu, ya, mereka ditangkap oleh majikan-majikan dari budak itu. Ya, dan mereka didera, ya, kemudian dilemparkan dalam penjara. Ya, kadang-kadang kita jadi heran, mengapa kita sudah ikuti kemauan Tuhan, sudah taat pada perintah Tuhan, ya, tapi lagi-lagi ya dalam hidup kita mengalami problem, masalah. Ya, di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, ya, sekalipun kita sudah melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, ya, namun itu tidak berarti, ya, langkah-langkah di depan atau langkah-langkah selanjutnya kita bisa bebas dari hambatan-hambatan. Ya, jadi Tuhan izinkan, bahkan sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, ya, terjadi ombak yang besar, terjadi angin yang kencang. Ya. Nah, kita baca ayat yang ke-25, ya, Matius 14 ayat 25. Tolong dibacakan 25 dan 26. Matius 14 ayat 25 dan 26. Ya. Matius 14 25 ayat 26. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya. Jadi kita lihat, ya, ketika murid-murid lagi terguncang, ya, imannya, ya, tiba-tiba jam 3 malam Tuhan Yesus muncul. Ya.
Ya, ini membuat murid-murid yang sudah lelah, ya, karena berjuang melawan ombak, angin, ya, juga takut perahunya bisa tenggelam, ya. Karena munculnya Tuhan Yesus itu membuat mereka semakin stres, ya. Lalu mereka menjerit-jerit, berseru-seru. Ya, padahal kita tahu di sini Tuhan muncul tepat pada waktunya. Ya, tidak muncul sebelumnya atau muncul sesudahnya. Namun dari pandangan murid-murid Tuhan, ya, ini tidak lain, ya, orang sudah jatuh malah ditimpa tangga. Ya, ditambahi, ya, memperberat keadaan yang sudah berat. Haleluya. Ya, seperti dalam Amsal Sulaiman 25 ayat 20 mengatakan seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin. Ya, musim dingin meninggalkan baju, wah, tambah kedinginan. Ya, seperti cuka bagi luka. Ya, sudah luka dikasih cuka lagi, lebih pedih lagi. Ya, namun semua ini bagi Tuhan Yesus adalah suatu ujian dari, ya, iman pada murid-muridnya. Ya, di keadaan-keadaan yang sulit, ya, mereka dibuat menjadi, ya, semakin sulit. Ya. Bagian yang kedua kita akan lihat apa hasilnya. Haleluya, ya. Nah, kita baca ayat 27 sampai 29, Matius 14 27 sampai 29. Apa hasilnya Tuhan Yesus datang? Matius 14 ayat 27 sampai 29. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepada kamu, berjalan di atas air." Ya. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Iya, ya. Jadi kita lihat, ya, Tuhan Yesus itu datang tepat pada waktunya. Ya, walaupun ketika itu mereka takut, mereka berteriak-teriak, ya, bahkan mereka menganggap itu hantu. Ya, itu hantu. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid mereka, "Tenanglah. Ya, tenanglah. Ya, aku ini." Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ya, jangan takut. Ya, saudaraku, dalam situasi keadaan yang sulit, yang rumit, yang kacau balau pun, yang pertama kita harus ingat ada Yesus di dalam hidup kita. Haleluya, ya. Yesus yang mengendalikan segala keadaan. Ya, dia bukan cuma menciptakan alam semesta ini, tapi dia juga menopang. Haleluya, menjagai alam semesta ini melalui firman-Nya. Ya, terus sebabnya Yesus berkata, "Jangan takut. Ya, aku ini." Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Ketika Petrus mendengar, ya, bahwa yang datang itu bukan hantu, justru yang datang itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, lalu Petrus berkata dalam ayat yang ke-28, ya, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, jadi Petrus langsung menyaut, kalau memang itu Engkau, ya, suruh aku bisa berjalan di atas air seperti, ya, Engkau bisa berjalan di atas air. Ya, bukankah Tuhan Yesus pernah berjanji, apa yang aku berbuat, ya, murid-murid Tuhan juga bisa berbuat. Haleluya, ya. Dan akhirnya benar juga, ya, ketika Tuhan berkata pada Petrus, ya, dalam ayat 29, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, ya, yang masih diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh angin, ya, lalu dia bisa berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Haleluya, ya. Artinya, ya, apapun situasi keadaan di sekitar kita, ya, tidak
bisa memutuskan, ya, menghambat hubungan kita dengan Yesus. Ya, seringkali kita menggunakan alasan, wah karena saya keadaan gini, maka itu saya jauh dari Tuhan. Ya, karena kesehatan saya terganggu, pekerjaan saya terganggu, ya, sehingga saya tidak bisa datang pada Tuhan. Ya, semua itu alasan-alasan yang dibuat oleh kita sendiri. Ya, tetapi ya ketika Petrus berkata pada Tuhan, ya Tuhan suruhlah aku, ya, berjalan di atas air, ya, untuk datang kepadamu. Ya, Tuhan bilang silakan, ya, datanglah. Ya, maka Petrus betul-betul bisa berjalan di atas air. Haleluya. Ya, artinya apa yang Yesus lakukan itu sering, ya, melampaui apa yang kita pikirkan. Ya, buktinya Petrus bisa berjalan di atas air. Haleluya. Kita baca ayat 30. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah." Ya, jadi kita lihat kesalahannya itu terletak pada diri kita. Ya, ketika kita ragu-ragu, ya, ketika kita merasakan tiupan angin, ya, ketika mulai timbul ketakutan, ya, Petrus lalu langsung tenggelam. Haleluya. Ya, ayat 31 dan 32 tolong dibacakan. Matius 14 ayat 31 sampai 32. Ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, Iya. memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, Iya. mengapa engkau bimbang?" Iya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Redalah. Ya, jadi kita lihat karena Petrus ragu-ragu, Petrus takut, ya, Petrus bimbang, ya, kita merasakan angin, ya, tidak lagi berjalan di atas iman, ya, akhirnya Petrus, ya, tenggelam, ya, lalu dia berseru, ya, dan berteriak, "Tuhan, tolong aku mau tenggelam ini." Ya, nah, dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya. Ya, Tuhan Yesus tidak, nanti, ya, kalau nanti Petrus tenggelam, Petrus bisa mati. Ya, tapi dikatakan Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya, ya, dan memegang dia, ya, sambil berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, jadi kalau kita kurang percaya, kita bimbang dalam menghadapi masalah-masalah hidup yang sedang terjadi, ya, jangan-jangan kita nanti tenggelam. Haleluya. Ya, jangan-jangan nanti kita, ya, terpaku di situ, tidak ada jalan keluar, terkurung di situ. Ya, padahal Tuhan selalu memberi jalan keluar yang baik. Haleluya. Ya, katakan ujian-ujian yang Tuhan izinkan itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Namun justru di tengah-tengah ujian Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya, agar kita mampu mengatasinya. Haleluya. Ya, seperti itu, mari kita jangan seperti Petrus, ya, meragukan kasih Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Ya, lihat situasi keadaan di sekitar kita, ya, sehingga mulai bimbang, mulai takut. Ya. Nah, ayat 32. Ya. Lalu, ya, Tuhan Yesus dan Petrus sama-sama naik ke atas perahu, ya, dan angin pun, ya, redalah. Ya, kalau angin reda, tidak kemana ada. Haleluya. Ya, kalau kita bersatu, bergandeng tangan dengan Tuhan, ya, kalau kita menanamkan hidup kita di dalam Yesus, ya, maka semua masalah itu pasti akan sirna, akan lewat. Haleluya. Ya, tidak lagi jadi ancaman di dalam kehidupan kita. Ya. Kita baca ayat yang ke-33. Ayat 33, Matius 14. Matius 14 ayat 33.
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya. Jadi hasilnya itu bukan cuma Petrus diselamatkan, angin ribut diredakan, ya, tetapi ya melalui peristiwa ini mata rohani murid-murid ya mulai terbuka, ya, mata rohani murid-murid mulai tercelik, ya, jadi mereka betul-betul mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Haleluya, ya, bahwa Yesus adalah satu-satunya anak Allah. Ya, anak Allah itu sama dengan Allah. Ya, Yesus satu-satunya Allah yang berkuasa, bahkan maha kuasa. Haleluya. Ya, bisa menolong kita, ya, dan dia juga Allah yang ya penuh dengan kasih. Ya, tidak akan membiarkan kita tenggelam di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Ya, tapi dia akan segera mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Haleluya, ya. Itu mari kita melalui peristiwa ini kita mau mengenal cara kerjanya Tuhan, ya, kita juga mau mengenal pribadinya Tuhan itu pribadi yang seperti apa, ya, apakah dia biarkan kita senang kita menderita? Tentu tidak. Haleluya, ya, dia akan segera mengulurkan tangannya untuk menolong kita, ya. Sebagai yang terakhir bagian C penutup, ya, kita baca dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12, ya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12, ya. Melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, ya, semua supaya kita, ya, iman kita semakin tumbuh, iman kita menuju kedewasaan, ya. 2 Timotius 1 ayat 12 kita baca sama-sama. 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, sehingga pada hari Tuhan, ya, melalui berbagai macam peristiwa yang Tuhan izinkan, apa itu menderita, ya, sakit, menderita kekurangan, ya, menderita salah paham, ya, dan sebagainya, ya, tentu itu bukan penderitaan yang sia-sia, ya. Semua penderitaan kita yang Tuhan izinkan terjadi, ya, Paulus mengatakan aku tidak malu, ya. Tetapi sebaliknya, ya, kita bisa tahu kepada siapa kita percaya, ya, itu yang kedua. Ya, yang pertama kita tidak malu, yang kedua justru kita mengenal Yesus yang kita percaya secara pribadi, ya, bukan cuma dengar orang berkata, haleluya, tapi mengenal secara pribadi, ya. Ayub mengatakan dulu aku mendengar, tetapi mataku sekarang melihat engkau, ya, engkau lihat engkau sendiri, haleluya, ya. Jadi melalui peristiwa ini betul-betul membuka lebar-lebar mata rohani murid-murid, ya, supaya mengenal pribadi Yesus, ya, dan yakin, yang ketiga katakan, ya, dan yakin, ya, bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah kita percayakan, ya, apa yang telah ia percayakan kepadaku. Atau terjemahan yang lain mengatakan aku yakin dia berkuasa memelihara apa yang aku percayakan kepadanya. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Kiranya Tuhan tolong, ya, kita tetap yakin, ya, kasih Tuhan, dan kita juga, ya, tetap dengan sabar menunggu waktunya Tuhan, ya. Dan yang ketika kita percaya, ya, cara kerja Tuhan itu, ya, itu yang paling baik, paling sempurna. Haleluya. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan waktu kita, ya, tapi semua itu indah, ya, pada waktunya. Cinta
kita dengan kita masuk dalam doa. Ya. Bapa yang baik, kami berterima kasih pagi ini melalui peristiwa ya, Engkau berjalan di atas air yang disalah mengerti oleh murid-muridnya, dikira itu hantu, tapi akhirnya mereka mengenal ya, pribadimu adalah anak Allah, satu-satunya Allah yang tidak ada lain, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong ya setiap masalah yang kita hadapi. Sehingga iman kami kepada dirimu ya Tuhan semakin tumbuh dewasa. Haleluya, sampai suatu kali kelak kami akan bertemu muka dengan muka. Terima kasih Bapa. Mari kita mau terima ya doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus akan hadir tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, baik suami istri, orang tua dengan anak-anak, baik pemulihan pekerjaan kami, pemulihan sekolah dan pendidikan anak-anak kami ya, sehingga tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah sudah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan sudah Tuhan cukupi ya, bahkan roh yang mulai kendor sudah Tuhan bakar kembali untuk tetap menyala-nyala dalam iring Engkau sampai kita berjumpa dalam Yerusalem baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus dan naikkan semua doa yang percaya katakan sama-sama haleluya. Aku percaya